Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau ngomong soal ganjal stopper. Ganjal stopper adalah istilah yang penulis sering pakai untuk trik mengganjal engine mounting, ya, mengganjal mekanisme engine mounting yang ada pada motor matic. Jadi pada motor matic Jepang itu beda dari motor matic Eropa maupun kebanyakan motor matic Cina maupun India juga, yaitu adalah mekanisme stopper. Mekanisme stopper ini kalau dari sisi gunanya, ya, yang penulis bisa simpulkan adalah untuk meningkatkan kenyamanan. Tapi meningkatkan kenyamanan ini hanya akan berlaku pada kondisi jalan seperti di Jepang. Jadi memang benar loh, ya, adanya stopper ini meningkatkan kenyamanan. Tapi yang bisa merasakan kenyamanan ini cuma mereka-mereka yang hidupnya di tempat yang jalannya super mulus, super datar. Ingat bahwa fitur ini dibuat oleh orang Jepang dan nyobanya hanya di Jepang. Jadi berbeda dengan keyakinan banyak sales, banyak orang pro motor Jepang. Motor Jepang itu tidak didesain untuk kondisi alam Indonesia. Tidak dirancang untuk sesuai dengan kondisi jalan di Indonesia. Didesainnya untuk jalan di Jepang. Mekanisme stopper ini akan membuat mesin jadi salah satu bagian suspensi. Jadi kalau jalannya itu perubahan permukaannya jalan tidak banyak, kebanyakan adalah super mulus, super datar, maka goncangan atau perubahan permukaan jalan yang kecil ini bakal tidak akan dirasakan. Jadi betul-betul bebas getaran, ya. Tapi ceritanya akan lain kalau kondisi jalan rayanya seperti yang penulis lalui. Banyak tambalan jalan, perubahan permukaan jalannya itu cukup besar, jalannya keriting, jalannya beton, ada sambungan jalan. Nah, kalau kondisinya seperti itu, justru keberadaan stopper ini jadi momok, jadi penyakit. Karena jadi sangat menyakitkan sekali kalau sudah terjadi jeduk gitu, ya. Jadi mekanisme stopper itu akan bergerak-gerak mengikuti perubahan permukaan jalan. Kalau perubahan permukaan jalannya kecil, tidak masalah. Begitu perubahan jalannya besar, itu bakal masalah. Bakal langsung bentur. Karena ada gerakannya terus ada pembatasnya. Begitu stoppernya menyentuh pembatas, jeduk. Nah, tenaga yang disalurkan ini jadi berlipat-lipat dari goncangan yang ada di jalan. Karena kan kena stopan itu, jadilah terasa sangat sakit, jadilah suspensi cepat rusak, jadilah rangka bisa miring, bisa meleot, terus bearingnya, engselnya untuk mesin itu bisa cepat rusak juga. Ban jadi miring, dikendarai di jalan nggak rata jadi goyang-goyang, banyak nggak stabil karena engselnya rusak, karena sering kepentok-pentok sama stopper. Nah, tidak hanya untuk keawetan kendaraan, tidak hanya untuk stabilisasi berkendara saja,
Tapi mengganjal stopper itu salah satunya adalah tujuan untuk meningkatkan kenyamanan. Cuma banyak orang yang salah paham. Penyebab salah pahamnya adalah karena orang itu yakin bahwa yang namanya suspensi bawaan motor itu adalah suspensi terbaik untuk motor. Pernya empuk gitu katanya. Terutama untuk motor Honda. Suzuki juga. Padahal yang namanya suspensi itu bukan cuma per, tapi ada yang namanya shock breaker. Fungsi shock breaker itu adalah untuk membreak shock, ya. Shock itu kaget-kagetan, ya. Shock, kaget, kena penyakit shock, kena penyakit kaget, kira-kira kayak gitulah ya. Shock breaker itu adalah untuk meredam kagetan. Nah, meredam di sini artinya apa? Bukan menghilangkan ya, tapi menyerap. Kalau menyerap itu artinya mengurangi. Mengurangi gimana caranya? Direm gerakannya. Jadi shock breaker itu meredam gerakan suspensi dengan merubah energi gerakan menjadi energi panas. Jadi kan shock breaker ono oline itu kena kocak-kocak, jadi panas oline, kira-kira kayak gitu. Olinya juga dibebani, dijedak jeduk gitu ya. Olinya fungsinya adalah untuk menghambat. Jadi suspensi yang bekerja dengan benar itu shock breakernya akan menghambat gerakan suspensi. Kalau dibuat loss, kalau sudah loss, itu artinya suspensi sudah tidak bekerja dengan baik lagi. Nah, orang yang nggak tahu itu ya, dan melakukan ganjal per tanpa upgrade suspensi, tanpa ganti suspensi dari merek Jepang. Jadi misalnya, tak ganti yang mahal lah. Ini suspensinya suspensi jelek yang bawaan pabrik, ganti yang lebih bagus. Mereknya kayak apa? Wah, itu ya apa sih ya? Bawaan motor itu mereknya kalau nggak Showa ya kayak apa? Kalau suspensinya ganti merek Showa, ganti merek kayak apa? Yo podo ae. Itu namanya nggak berkembang. Itu namanya keluar dari lubang satu masuk ke lubang lainnya. Nggak bisa seperti itu. Untuk suspensi ya pakai yang hambatannya genap. Walau sayangnya namanya suspensi di Indonesia itu podo ngaco kabeh. Bahkan merek terkenal pun dijual dengan per yang keras. Istilahnya goblok lah penjualnya itu. Karena yang namanya suspensi, pertama itu pernya itu harus sesuai dengan berat badan orangnya. Terus kedua, hambatan shocknya juga menyesuaikan kekuatan pernya. Harus imbang. Gak imbang ya gak enak. Jadi bahkan merek yang sama pun ada yang bisa direkomendasikan, ada yang tidak direkomendasikan. Sama mereknya padahal. Sama-sama YSS, sama-sama DBS. Ono sing apik, ono sing elek. Dan bagus tidaknya itu bukan dari karena kualitasnya loh ya. Mungkin kualitasnya ya kualitas YSS. Tapi dari ukurannya, oh yang ini bagus untuk orang gemuk, oh yang ini bagus untuk orang kurus. Gitu bagus tidaknya itu menentukannya. Nah, orang yang mengganjal stopper tanpa mengganti suspensi, apa yang bakal terjadi? Gak enak, asli gak enak. Karena apa? Suspensi bawaan motor itu amit-amit kualitasnya sangat buruk sekali ya. Jadi pabrikan Jepang itu sudah sekarang nggak mampu ya. Jadi pabrikan Honda, pabrikan Yamaha
Itu wes gak bisa bikin suspensi yang genah itu. Mereka sudah mati rasa, mati ilmunya, sudah nggak pinter lagi yang namanya pabrikan Honda, Yamaha untuk buat suspensi. Wes goblok saiki, terus terangnya kayak gitu. Jadi ya kalau motor Honda, motor Yamaha, stoppernya diganjel, yang terjadi pertama adalah nggak nyaman. Karena apa? Sebelumnya sentakan stopper itu diredam oleh mesin ya, sorry, bukan sentakan stopper. Perubahan permukaan jalan itu dihalangi, diredam oleh mesin. Cuma memang kalau sudah mentok, itu sentakannya jadi luar biasa. Nah, ketika ketika stopper itu diganjel, yang terjadi adalah sentakan itu jadi hilang. Jadi wis gak ono maneh sentakan-sentakan. Gak ono maneh jedak-jeduk nemen. Tapi perubahan permukaan jalan yang kecil-kecil jadi bakal jauh terasa. Karena mesin sudah nggak difungsikan jadi suspensi juga. Mesin jadi nggak ikutan meredam perubahan permukaan jalan. Nggak bisa ya, sulit ya digambarkan kalau nggak pernah nyoba sendiri. Kira-kiranya ya, kalau misalnya kondisi motornya standar, suspensi masih standar, motor sudah kepake 500 km ya, terus kemudian dipakai gitu ya, pakai lewat ya jalan kayak gini lah, terasa halus. Begitu pas lewat jalan yang ono sambungan jalan ini misalnya kayak gini ya, itu nyentak jeduk, pinggang itu langsung nyok, rangka wis di pedak geduk mulet rangka nih. Tapi ketika jalan halus kayak gini enak, gak ono getaran belas, gak ono perubahan permukaan jalan, halus mulus. Nah, setelah ganjel stopper, yang terjadi adalah perubahan permukaan jalan yang kecil ini jadi kerasa. Jadi bergerak terus motor itu, gak pernah tenang. Nah, kalau motor bergerak terus kan juga enak rasanya, gak stabil. Kita ngomong suspensi belakang ya, enaknya cuma kalau pas jalannya kacau balong ya, yang sambungannya gede, sudah nggak nyentak lagi, sudah nggak sakit pinggang lagi. Tapi tetap gak enak, gak stabil motornya, membahayakan motornya, karena suspensinya memang bekerja tidak pada tempatnya. Suspensinya memang kualitas Jepang sekarang yang sangat buruk, kualitasnya di bawah standar. Kita nggak bisa ngomong standar Eropa, standar nasional, standar kecamatan aja masih terlalu tinggi sekarang suspensi Jepang itu. Nah, beda kalau suspensinya sudah diganti dengan yang cukup layak pakai, ganti dengan yang harganya sama dengan suspensi original tapi pakai made in China. Nah, pakai made in China yang kualitasnya layak pakai bakal beda jauh rasanya, bakal sangat nyaman motornya, bakal yuk anteng. Wes kayak lah motor penulis ini kan termasuk anteng loh ya, termasuk tenang gitu ya, nggak ada perubahan ekstrim, nggak ada terus nyantai lah. Padahal ya suspensinya pada saat itu harganya cuma sepertiga dari suspensi bawaan motor. Jadi
suspensi kemampuannya itu nggak bergantung harga ya, karena yang mahal itu seringnya lebih ke penampilan, lebih ke gaya-gayaan, seperti misalnya sudah dilengkapi dengan apa jenenge setelan ribbon, setelan yang sebenarnya sia-sia karena untuk mendapatkan suspensi yang pas itu yang pertama ukuran pernya harus sesuai, yang kedua hambatannya juga harus sesuai. Kalau ukurannya per nggak sesuai, mau dirubah kayak gimana pun compression sama ribbonnya nggak ngefek, nggak ada bagus-bagusnya, sia-sia suspensi sing ono compression ono ribbone yen suspensinya gak pas. Yang jelas yang dibutuhkan adalah suspensi yang pas ya, murah, pas, itu bisa dicapai. Tentu ya, ono misalnya kayak merek DBS ini nggak pas, tapi kebetulan terlalu empuk. Nah kalau terlalu empuk gampang ngakali nih, tinggal beli ganjel, tinggal diganjel pernya, tinggal beli dumper harga 10 ribuan. Kalau untuk menulis 4, kiri 2, kanan 2, habis itu wis beres wis. Mau sendirian mau bonceng 2, oke, pokoknya gonceng telu. Gonceng telu sih mentok, kurang, ganjelnya kurang. Kalau goncengan 3, ganjel pernya harus 3. Tapi yo karena masanya agak ribet ya, biasanya wis cuma jalan pelan-pelan tok. Kalau misalnya motornya nggak pernah dipakai goncengan, pakai DBS tok tanpa pakai macam-macam, itu enak. Kalau masalahnya ya kalau boncengan bakal mudah mentok ya. Terus solusi ganjel per ini juga ganjel stopper ini juga harus pakai trig ya, gak sembarangan. Ada yang ganjelnya pakai barang atos-atos, pakai plastik, pakai PTFE, apa sih jenenge, wis pokoknya barang atos-atos lah. Itu nggak cocok ya. Karena apa? Karena salah satu keuntungan kalau ada stopper kayak gitu adalah getaran mesin. Getaran mesin itu jadi tidak terlalu disalurkan. Jadi getaran mesin cuma tersalurkan secara vertikal saja. Getaran yang horizontalnya tidak disalurkan. Nah, kalau ganjelnya terlalu keras, getaran mesin ini akan terhubungkan semua. Padahal mesin-mesin sekarang ini adalah mesin yang kemampuan kestabilannya itu minim ya. Jadi mesin itu sangat getar. Jadi memang dari pabrikan itu dibuat asal-asalan. Jadi kalau dari bengkel balap ono sing istilahnya balancing ya, jadi diseimbangkan betul-betul sampai bedanya sekian gram itu ketemu ya, disamakan antara piston dengan crankshaft gitu, sehingga muter wis betul-betul sangat-sangat imbang gitu, sampai bisa seperti itu. Nah kalau dari pabrikan enggak. Yang pertama dari dari mesinnya, dari piston sama crankshaftnya. Yang kedua dari noken as ya. Noken as itu kan bentuknya gak simetris toh ya. Karena gak simetris yo jadi sumber getaran juga. Terus yang berikutnya ya dari CVT nya ya.
CVT itu malah baru akhir-akhir ini saja Honda itu melakukan balancing. Kalau sebelumnya nggak pernah. Belum lagi karena asnya dari motor Honda itu bisa melengkung. Kalau kadung melengkung ya gelodak-gelodak. Ya getar gak karuan. Nah, getaran itu kalau misalnya kita pakai ganjel stopper yang keras, ya tersalurkanlah ke mesin. Jadi ya diganjel, tapi jangan pakai yang keras, pakai yang empuk saja. Terus kalau niat ganjel, suspensi wajib ganti. Jadi opsinya adalah tetap pakai suspensi yang sekarang, tapi ya sentakan ini luar biasa. Resiko rangka miring, resiko ban miring, resiko asnya oblak, sehingga ketika lewat jalan nggak rata itu jadi nggak stabil, ban belakang jadi goyang kiri kanan. Atau stoppernya diganjal tapi wajib ganti suspensi. Jangan dipikir kalau suspensi bawaan motor itu kualitasnya luar biasa. Enggak ya. Kalau sekarang kualitasnya jauh di bawah standar. Jangan disamakan dengan suspensi Thailand. Honda Thailand sih lumayan. Suspensinya jelas suspensi kelas internasional. Kalau yang suspensi bawaannya motor Honda lokal, ya enggak lah. Bawaannya Yamaha lokal, ya enggak lah. Itu kualitasnya amit-amit. Wes apa maneh? Ya wes lah itu aja. Jadi gak so sembarangan ya ganjel stopper itu. Wes itu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.